Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang telah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada para jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar demi keutamaan pahala salat Jumat kita bersama. Selanjutnya saya akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu 10 April 2026 sebesar 4 juta rupiah. Isi kotak amal sebesar 225.000 rupiah. Kemudian pengeluaran yaitu rutin sebesar 150.000 rupiah, belanja token listrik sebesar 200.000 rupiah, dan jasa kebersihan sebesar 400.000 rupiah. Sehingga total saldo per hari ini adalah 3.475.000 rupiah. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Ustaz Muhammad Ilham MSHI CALA, dan yang bertindak sebagai muazzin adalah salah satu jamaah. Demikian penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada khatib waktu dan tempat yang hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Di hadhil fursat thayyibah, di kesempatan Jumat yang berbahagia ini jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua untuk senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sungguh jamaah sekalian, kita sadar bahwa begitu banyak ujian serta cobaan bahkan fitnah yang menimpa umat Islam saat sekarang ini. Mulai yang kita dengar dari genosida yang mungkin Zionis Yahudi kepada saudara kita umat Palestina, yaitu umat Islam yang di sana, penutupan masjid yang dimana dia tidak mengawali keberkahan Ramadan jamaah sekalian karena Masjid Al-Aqsa yang ditutup. Sebagaimana perang yang di Iran, Amerika serta Yahudi serta gejolak ekonomi dunia yang tidak menentu dan beragam persoalan dunia lainnya. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan semua ini jamaah sekalian kita saksikan, bahkan kita ikut merasakan dampaknya
siang dan malam yang mungkin di negara lain yang saudara kita kerja di sana banyak ujian serta cobaan fitnah yang menimpa pada umat sekarang ini jamaah sekalian, untuk menjadi tantangan apakah kita mampu kuat agar tegar serta senantiasa istiqamah dalam menghadapi kondisi dan keadaan ini jamaah sekalian. Pada hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan datangnya berbagai ujian serta cobaan dan fitnah yang begitu kejam yang akan menimpa umat ini secara khusus dan umat manusia secara umum jamaah sekalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah dan ujian itu seperti potongan malam yang gelap. Beliau jamaah sekalian bersabda, "Badiru bil a'mali fitnah taqita'il laila mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinuhu minad dunya." Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan jemaah sekalian, melakukan amalan yang soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang bisa menjadi mukmin di pagi hari lalu kemudian menjadi kafir di sore harinya, atau sebaliknya jemaah sekalian, ia menjual agamanya dengan harta dunia, waliyadzubillah. Jemaah Jumat tetua malam berikung asik ia kapur hadir. Dalam kesempatan yang lain jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan dahsyatnya fitnah yang akan datang pada umat ini jemaah sekalian, yang berupa banyak pembunuhan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zaman wa yuqbidul 'ilm wa tadhharul fitnah wa yulqa suhbu wa yakthuru al-haraj." Qala wa man haraj? Qala al-qatl. Waktu akan semakin dekat, ilmu akan diangkat, fitnah akan muncul, sifat kikir akan merajalela, dan akan terjadi banyak al-haraj pada sahabat, yang dimana para sahabat heran dan bertanya jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan al-haraj? Beliau menjawab, yaitu pembunuhan. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, salah satu tanda keberhasilan seorang muslim jamaah sekalian dalam menjaga keyakinannya di tengah badai ujian yang sangat deras, cobaan yang begitu keras, bahkan fitnah, adalah ketika ia senantiasa istiqamah dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa tetap teguh dalam berbagai keadaan jamaah sekalian, baik dalam kesenangan maupun kesulitan, atau dalam kemudahan maupun kesempitan, sehingga ajaran kita Islam telah memberikan beberapa petunjuk untuk sebagaimana kita tetap istiqamah dan teguh dalam keimanan dan keislaman kita di masa yang penuh ujian ini. Cobaan dan fitnah ini diantaranya adalah al-awwal jamaah sekalian, yang pertama, marilah kita memperbanyak berdoa sehingga kita dijauhkan dari ujian, cobaan, fitnah, seperti doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatuba alayya wa in aradta bi ibadika fitnata faqbidni ilaika ghayra maftun. Yang artinya jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya Allah, aku meminta untuk melakukan banyak kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang yang miskin. Ampunilah aku ya Allah, rahmatilah aku dan terimalah taubatku. Jika engkau ingin menguji hamba-Mu ini ya Allah, maka ambillah aku sebelum aku terfitnah.
Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Athani, jemaah sekalian, yang kedua, marilah menjaga persatuan dan kesatuan umat untuk senantiasa menghindari segala bentuk perpecahan dan berpegang kuat pada tali Allah Jalla wa'ala, serta senantiasa membersamai jamaah kaum muslimin sebagaimana Allah Jalla wa'ala mempertegas dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan senantiasa kita jemaah sekalian untuk berpegang kita ke semua tali agama Allah Jalla wa'ala, dan janganlah kita bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita ketika kita masa jahiliyah dulu yang mungkin senantiasa bermusuh-musuhan, waliyadzubillah. Maka Allah senantiasa mempersatukan hati kita, lalu menjadikan kita jamaah sekalian karena nikmat Allah yang dimana senantiasa kita termasuk orang-orang yang bersaudara jamaah sekalian, dan kamu telah berada mungkin di tepi jurang neraka, waliyadzubillah, lalu Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat yang indah ini kepada kita jamaah sekalian, agar kita senantiasa kembali dan bisa mendapat petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Al-thalis, jamaah sekalian, yang ketiga, banyak melakukan amalan ibadah dan amalan soleh, karena banyak beramal di tengah zaman yang penuh banyak ujian serta cobaan dan fitnah, seperti orang yang senantiasa berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Ibadah di saat terjadi huru-hara jemaah sekalian seakan-akan, kata Nabi, hijrah kepadaku. Yang keempat jemaah sekalian, tak lupa pula kita bersifat senantiasa lembut serta sabar dan tidak terburu-buru dalam menyikapi segala situasi dan kondisi yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar riqqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa shanahu." Tidaklah jemaah sekalian kelembutan ada pada suatu urusan kecuali kelembutan itu akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari suatu urusan kecuali urusan itu menjadi buruk, waliyadzubillah. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabat yang bernama Asjad Abdul Qais, karena beliau memiliki sifat sabar dan kelembutan, sebagaimana dalam sabda beliau, inna fika khaslatani yuhibbuhumullahu al-hilmu wal anam. Kamu memiliki dua sifat yang Allah Jalla wa'ala yang sangat cintai, yaitu kesabaran dan kelembutan. Yang kelima jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, senantiasa kita bentengi diri kita berperisai dengan ilmu syar'i dalam menghadapi masa yang penuh ujian serta cobaan dan fitnah dengan memperbanyak ilmu syar'i. Seseorang jemaah sekalian bisa memahami agamanya dan tidak terjerumus dalam mara bahaya keburukan, sebagaimana perkataan Imam Ibn Taymiyah pernah mengatakan, idza qata'a 'anil nas nurun nubuwah waqa'u fi zulmihi al-fitnah wa hadathat al-bid'ah wal fujura wa waqa'a asy-syarru bainahum. Jika cahaya kenabian telah hilang jemaah sekalian, umat akan terjebak dalam kegelapan fitnah, bid'ah dan kerusakan.
mengikuti ulama yang berpegang pada sunnah dan berjamaah adalah cara untuk menghindari fitnah jamaah sekalian. Mereka adalah pembela syariat Allah Jalla wa'ala dan penjaga serta benteng kebenaran umat. Bahkan di antara para ulama jamaah sekalian, kunci-kunci kebaikan sebagaimana dalam sabda beliau, inna minan nasi mafatihan lil khair ma ghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatihan lisyarri ma ghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allah mafatihan lil khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatihu syarri ala yadayhi. Sebagian manusia jamaah sekalian adalah kunci kebaikan dan penutup keburukan, dan sebagian manusia adalah kunci keburukan dan penutup kebaikan. Beruntunglah jamaah sekalian bagi siapa yang diletakkan Allah Jalla wa'ala kunci kebaikan di tangannya, dan celakalah bagi siapa yang diletakkan kunci keburukan di tangannya. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang keenam jamaah sekalian, marilah kita memikirkan semua dampak konsekuensi yang bisa terjadi sebelum bertindak apapun itu jamaah sekalian, baik perkataan maupun perbuatan jamaah sekalian. Karena masa sekarang ini tidak semua perbuatan yang kita ingin lakukan bisa kita kerjakan. Demikian pula ucapan, tidak semua ucapan perlu kita sampaikan. Dan para ulama salafus saleh jamaah sekalian sering diam untuk menjaga keselamatan agamanya. Bahkan kitab-kitab yang mungkin kita tidak ketahui sebagian orang jamaah sekalian, banyak ditulis la adri, saya tidak mengetahuinya, padahal beliau mengetahui ilmunya, akan tetapi taswib atau dia semacam ragu-ragu dalam menyampaikan itu, maka dia tidak menyampaikan kebenaran itu. Yang ketujuh jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang terakhir, menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah dan tidak terlibat di dalamnya adalah cara untuk kita selamat jamaah sekalian. Sebagaimana nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatul qa'imuna fiha khairun minal qa'imina wal qa'imuna fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifhu wa man wajada fiha malja'an falyu'addib bih. Akan terjadi fitnah ketika ia di mana duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang senantiasa berusaha menghindari fitnah itu jamaah sekalian, justru fitnah itu akan mempengaruhinya. Maka barang siapa mendapat tempat berlindung, hendaklah ia senantiasa berlindung dari tempat itu. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua untuk senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa da'uhu yastajibu lakum. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukri ala tawfiki wa imtinan wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Fi hadhihi al-khutbah as-sani, di kesempatan khutbah yang kedua ini jemaah sekalian,
bentuk keistiqomahan terakhir yang bisa kita sampaikan pada khutbah ini, yang menjadi pijakan kuat untuk senantiasa kita di tengah badai ujian, cobaan dan fitnah adalah yakin dan percayalah pada pertolongan Allah Jalla wa'ala, dan yakin bahwa masa depan kejayaan umat manusia pada Islam ada, yang insya Allah ada pada Islam jamaah sekalian. Sebagaimana Allah berfirman, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad qudzibu ja'ahum nasruna fanunajjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang-orang yang beriman jamaah sekalian, yang Allah kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang senantiasa melakukan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Jemaah-jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada kisah yang indah yang dimana kematian seseorang alim ulama jamaah sekalian, yang dimana malam terakhir beliau, sebagaimana kematian Syekh Muqbil Al-Wad'i, salah seorang sahabat, berkata pada malam yang dimana beliau kehidupan terakhirnya, beliau memperbanyak membersamai Al-Quran, bahkan sebagian para sahabat ada di dalamnya yang membacakan Al-Quran, sehingga di mana di akhir ayatnya dia membacakan Al-Quran. Sebagaimana banyak kisah jamaah sekalian yang dimana malam terakhir dalam kehidupan Syekh Imam Ibnu Utsaimin, yang dimana jamaah sekalian putranya menceritakan pada malam terakhir dalam kehidupan ayahnya, beliau bangun untuk senantiasa membacakan Al-Quran, lalu kemudian tertidur. Sebenarnya kami tidak tahu apakah beliau benar-benar tidak sadar ataukah dalam keadaan yang mungkin beliau sadar. Kemudian beliau bangun lagi jamaah sekalian, lalu membaca kemudian Al-Quran, begitu senantiasa terus berulang sepanjang malam. Inilah yang dimana sejam setelah beliau terakhir dalam hidupnya, beliau meninggal dunia. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan kita kematian yang husnul khatimah, kematian yang kita cita-citakan para kaum muslim yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, marilah memperbanyak berdoa jamaah sekalian di Jumat hari ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga mungkin ada di antara kita yang sakit, bahkan keluarga kita yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, dan yang belum dilapangkan rezekinya, semoga Allah senantiasa lapangkan rezekinya. Marilah kita renungkan berbagai banyak mungkin kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kurang kembali kepada Allah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, jika kita tidak pernah merasakan manisnya iman dan cahaya hidayah, hendaknya seorang hamba memperbanyak dua hal: aktsiru istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa kembali ke jalan yang benar, yaitu bertobat kepada Allah. Marilah kita menadahkan tangan kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah dan senantiasa melembutkan hati-hati kita, sehingga nasihat-nasihat yang kita sampaikan bisa merubah kita biidznillah, menjauhi maksiat dan senantiasa mengikuti jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin
وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأرض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المحوذية، وانصر من نصر دينك، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واعمل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا إخواننا المستضعفين والمظلومين في غزة وفي كل مكان. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istiqimu wa'tadilu wa tarasu. Teruskan dan rapatkan sopnya, isi sop yang masuk kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.